Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa 8 saksi terkait laporan Presiden ke-7 Joko Widodo di kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan serta ITE di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Ya, rally. Ini kan orang-orang yang memancing permasalahan dan kebetulan terjadi, datang, tanya, bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi saya itu saya anggap penjahat aja lah, orang yang membuat gaduh. Jelas kami simpatisan Pak Jokowi atau masyarakat yang mencintai beliau, di saat kami duduk mereka datang itu rumahnya Mulyono ya. Itu bagi kami ya temuan yang berharga untuk kami. Mereka datang itu sudah. Pengacara Joko Widodo menyampaikan kesiapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk diperiksa terkait laporan di Polda Metro Jaya dalam tudingan ijazah palsu maksud kami. Namun karena alasan kesehatan, pengacara mengajukan agar Jokowi diperiksa di Polres Solo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan menjelaskan, saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah berada di Solo untuk memeriksa saksi. Terkait hal ini, Yakub mengaku tengah berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan lokasi pemeriksaan Joko Widodo, termasuk opsi di Solo. Itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Roy Suryo CS kemudian mendatangi Polda Metro Jaya pada 21 Juli kemarin meminta agar dilakukan gelar perkara khusus di laporan Jokowi. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Alumni Universitas Gadjah Mada dan ahli digital forensik Rismon Siadipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Siadipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi.
yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sidang beragendakan penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahru Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Berapa Pak? Ada 23 alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan. Jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Jadi kita dari kuasa Gajah Mada ini mengajukan 9 alat bukti. Ini terkait dengan eksistensi kami, menegaskan bahwa ini lebih pada penekanan sengketa terkait informasi publik. Karena yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, nah karena buka ini, karena menurut kami itu sudah masuk pada ranahnya. Karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen, jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kemenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi saja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1-7. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan.